Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen letter. Berikut merupakan nama-nama kelompok kami. Pertama ada Syaharani, kedua Vivi Hendy Marlina, ketiga Maria Dewinta, keempat Amelia Imelda, kelima Hani Irma Hani, keenam Anes Febiolanda, dan ketujuh Mega Fitria Dewi. Pembagian slide masing-masing akan dibacakan oleh rekan-rekan. Yang pertama, silahkan. Saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen letter. Manajemen letter adalah suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik, ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan, baik material maupun immaterial, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksa disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Selanjutnya, manajemen letter menurut Wheaton and Max tahun 2011. Manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bagaimanakah membuat manajemen letter yang baik? Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timeline. Selanjutnya, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Dan selanjutnya, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Lanjutannya, yaitu kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Selanjutnya, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Yang terakhir, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Slide selanjutnya. Beberapa manfaat manajemen letter, yaitu yang pertama untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Yang kedua, dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan.
Yang kedua, manfaat manajemen letter untuk kantor akuntan publik. Yang pertama, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat manajemen letter untuk staf kantor akuntan publik, anggota tim pemeriksaan. Yang pertama, jika klien kantor anggota publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang ketiga, kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter akan dilanjutkan dengan rekan saya, Maria Dewinta Agustin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membangun manajemen letter. Yang pertama yaitu asisten auditor atau junior staff dan tanggung jawabnya sebagai berikut. Sebagai petugas yang terjun dalam lapangan ke kantor atau ke perusahaan, setiap hari petugas dan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Yang kedua yaitu mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta salinan bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk diolah lebih lanjut oleh senior auditornya. Slide selanjutnya yaitu tugas senior auditor atau pimpinan tim perusahaan, yaitu yang pertama yaitu mengolah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Yang kedua yaitu mengumpulkan hal-hal yang dimaksudkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga yaitu mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang keempat yaitu menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajemen untuk diolah. Yang kelima yaitu setelah diolah oleh atasan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang keenam yaitu menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajemen untuk diolah. Yang terakhir yaitu setelah diolah oleh atasan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada audit supervisor atau manajer. Tugas serta tanggung jawabnya yaitu pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Kemudian yang kedua ada menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Kemudian berikutnya ada setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Kemudian melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Kemudian memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Di sini ada audit partner, tugas, serta tanggung jawabnya. Pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Kemudian mengembalikan konsep tersebut
Berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Ketiga, menelaah kembali konsep yang telah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Kemudian membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Slide berikut. Bisa kita lihat contoh manajemen letter di bagian kanan ada nama kota dan tanggal, sebelah kiri ada nomor, hal, dan yang terhormat menuju ke siapa dengan isi. Sebagai bagian dari audit, kami atas laporan keuangan untuk proyek kerjasama dengan CA Food nomor pengembangan kualitas pendidikan di Aceh Barat sebagai proses pembangunan kembali pasca tsunami periode 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Kami telah mereview pengendalian intern dan mencatat adanya kelemahan yang menurut pendapat kami perlu mendapat perhatian dari manajemen sebagai berikut. Slide selanjutnya. Manajemen proyek telah menggunakan sistem voucher untuk semua transaksi. Namun, ada hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu voucher yang digunakan belum bernomor urut tercetak resiko. Voucher yang tidak bernomor unit tercetak berpotensi menyulitkan dengan mengidentifikasi apakah penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi telah dibukukan berdasarkan urutan kejadiannya. Di samping itu juga berpotensi untuk menyulitkan dalam identifikasi apabila ada voucher yang hilang atau tidak tercatat. Rekomendasi. Kami menyarankan kepada manajemen untuk memberi nomor urut tercetak pada voucher-voucher yang digunakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, selama ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Dari manajemen letter. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.